Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Yang kurang sehat, semoga secepatnya diberikan kesembuhan dan kesehatan supaya bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman, jadi kali ini pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, materi kita yaitu pupuk dan pemupukan. Masih bersama saya, Laude Muhammad Asdik Hamsin Ramadan. Semoga teman-teman tidak capek ya, tidak jenuh bertemu dengan saya di video ini. Ya, kalaupun jenuh juga memang harus bertemu karena kan ini kan kuliah, dan saya adalah yang menemani teman-teman untuk menyelesaikan kuliah dasar-dasar ilmu tanah ini di semester pertama ya, kalau tidak salah. Oke, daripada kita berlama-lama lagi, mari kita masuk pada pembahasannya. Nah, yang pertama adalah definisi pupuk dan pemupukan. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah. Jadi apapun itu bahannya, jika untuk memperbaiki kesuburan tanah itu disebut pupuk. Nah, bagaimana dengan pemupukan? Pemupukan adalah penambahan bahan tersebut. Tadi ya, bahan-bahan yang dapat meningkatkan kesuburan tanah. Penambahan bahan tersebut ke tanah agar tanah menjadi lebih subur. Nah, penggolongan pupuk. Nah, sebenarnya pupuk ini banyak penggolongannya, tetapi kan misalnya tergantung orang dari mana cara melihatnya. Misalnya kalau kita berbicara tentang pupuk urea itu bisa dipandang dari misalnya dia pupuk buatan atau dia pupuk anorganik. Nah, tergantung cara pembahasannya. Nah, untuk mempermudah kita mengelompokkan pupuk-pupuk tersebut, kita adakan penggolongan atau pengelompokan. Pengelompokan yang pertama atau penggolongan yang pertama yaitu yang pupuk dilihat dari bentuk fasenya. Yang kedua dari reaksi kimianya. Yang ketiga cara penyediaan unsur hara. Yang keempat kandungan senyawa. Yang kelima proses pembuatannya. Dan yang keenam adalah jumlah unsur hara yang terkandung di dalamnya. Nah, ini sebentar kita akan bahas satu-satu. Tenang saja kok, akan dibahas sebentar lagi. Nah, pupuk berdasarkan fase. Pupuk berdasarkan fase itu terbagi atas 3. Ada fase padat, fase cair, dan fase gas. Fase padat ini yang biasa teman-teman lihat di mana-mana, seperti pupuk dalam bentuk kristal, yaitu pupuk ZA, atau dalam bentuk granular SP36, atau briket urea dalam bentuk tablet. Sementara dalam fase cair biasa ada namanya pupuk amonia cair, atau misalnya ada pupuk organik cair. Nah, itu dalam bentuk cair. Ada juga dalam bentuk fase gas, yaitu amonia NH3, tapi ini kemungkinan jarang digunakan. Yang sering digunakan itu yaitu fase padat dan fase cair. Nah, berdasarkan reaksinya, pupuk dibedakan menjadi ada pupuk masam, ada pupuk basah, dan ada pupuk netral. Nah, jika saya berbicara tentang kemasaman atau asam dan basah, tentu teman-teman sudah mengerti ya, karena teman-teman sudah pelajari di materi kimia tanah. Apa itu masam, berapa pH-nya, apa itu basah, berapa pH-nya, tentu teman-teman sudah hatam. Jadi saya tidak jelaskan lagi. Tapi kalau teman-teman untuk lebih jelas lagi bisa dilihat pada video saya yang ini, silakan teman-teman lihat. Tapi kalau Anda lihat juga tidak apa-apa, tidak ada masalah, yang penting teman-teman sudah paham. Nah, pupuk masam adalah pupuk yang jika ditentukan pH-nya menunjukkan nilai yang rendah atau di bawah 7 ya kalau masam. Reaksi masam yaitu pupuk ZA. Nah, pupuk-pupuk masam ini biasa digunakan pada tanah-tanah yang berkapur atau tanah-tanah basah yang pH-nya tinggi. Gunanya yaitu
selain untuk menambahkan pupuk, juga untuk menurunkan pH. Sebaliknya, pupuk basa itu atau pupuk yang bereaksi basa atau yang pH-nya di atas 7 itu digunakan pada tanah-tanah yang bereaksi masam. Ya, fungsinya sama. Selain untuk sebagai pupuk untuk tanaman, juga gunanya yaitu untuk menetralkan tanah atau meningkatkan kemasamannya. Nah, kemudian penggolongan pupuk yang berikutnya adalah berdasarkan pelepasan hara. Nah, ada yang namanya pupuk pelepas hara cepat, dengan cepat dia melepaskan hara, dan ada pupuk pelepas hara perlahan. Pupuk pelepas hara cepat misalnya urea. Nah, urea ini jika diberikan di tanah atau diaplikasikan ke tanah itu langsung diserap oleh tanaman jika tanaman mau menyerapnya. Nah, ada saat-saat ya tanaman tidak mau menyerap hara, atau misalnya tanaman sudah merasa cukup, maka si hara itu ditolak. Nah, ditolak untuk masuk ke tanaman atau tidak diambil sama tanaman. Ya, istilah kasarnya lah ditolak. Karena di tanaman itu punya yang namanya penjaga atau satpam. Kalau dia sudah tidak mau lagi mengambil hara, misalnya urea ini kan dia N. Jadi kalau dia tidak mau ya dia berhenti, dia instruksikan ke penjaganya. Atau kalau teman-teman lebih lanjut mengenai penjaga ini bisa saksikan video saya yang ini. Kemudian urea ini tidak diserap sama tanaman, maka si urea ini menjadi masalah karena urea ini akan tercuci ke perairan atau ya ke sungai-sungai yang menyebabkan masalah lingkungan. Nah, sementara pada pupuk pelepas hara perlahan ini ya dia terlepasnya secara perlahan atau pelan-pelan, tetapi bisa saja walaupun dia lambat pelan dilepaskan, bisa saja pada saat itu tanaman membutuhkannya. Nah, jadi di sini kita dapat belajar bahwa bukan masalah waktu atau bukan masalah cepatnya. Bukan masalah cepatnya kita sampai atau kita berhasil, tetapi kita sampai atau berhasil di waktu yang tepat. Ya, mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil dari penggolongan pupuk ini berdasarkan pelepasan hara. Jadi bukan masalah waktu yang cepat, tetapi waktu yang tepat. Ya, sama seperti yang jomblo-jomblo ya. Bukan masalah punya pasangan yang cepat, tetapi dimana punya pasangan di waktu yang tepat. Oke ya, itu sekedar intermezzo saja. Nah, kemudian pupuk berdasarkan senyawanya, yaitu ada pupuk organik dan ada pupuk anorganik. Nah, pupuk organik ini biasanya adalah pupuk yang berasal dari alam atau berasal dari alam. Sementara pupuk anorganik ini dia biasa adalah pupuk yang dibuat di pabrik atau pupuk buatan. Nah, berdasarkan cara pembuatannya terbagi dua, ada pupuk alam dan ada pupuk buatan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pupuk alam itu yang dari alam seperti pupuk kandang, pupuk fosfat alam dan guano, itu semua berasal dari alam, tanpa buatan atau rekayasa manusia. Sementara pupuk buatan yaitu pupuk yang dibuat di pabrik, misalnya urea, ZA, TSP, KCl dan lain-lain. Nah, kemudian pupuk berdasarkan kandungan unsur hara. Ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk. Nah, pupuk tunggal ini hanya mengandung satu unsur hara saja, misalnya urea. Urea itu hanya berfokus atau mengandung N saja. Sementara TSP ini dia pupuk P, untuk P saja, fosfor. Sama seperti SP36, P saja, tetapi kandungan P dari TSP dan SP36 ini berbeda. Jadi tergantung penggunaannya. Sementara pupuk majemuk itu dalam satu pupuk itu mengandung 2 atau lebih unsur hara. Misalnya ini nitrofosfat. Nitrofosfat ini mengandung N dan P, yaitu 23% N dan 23% P. Sementara dia tidak mengandung K. Nah, ada juga pupuk majemuk yang satu paket, ada NPK-nya. Dia mengandung 30% N, 30% P dan 30% K. Itu silakan teman-teman cari sendiri ya, pupuk apa itu.
Oke, lanjut. Nah, dasar-dasar pemupukan. Nah, jadi teman-teman, dalam memupuk itu tidak sembarang ya, tidak serta-merta kita langsung saya mau memupuk lahan saya, tidak boleh. Apalagi yang dipupuk adalah lahannya tetangga. Nah, itu lebih tidak boleh lagi. Kan enak si tetangganya dipupuk secara gratis. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemupukan? Yang pertama adalah tanaman yang akan dipupuk. Ya, ini jelas bahwa tanaman yang akan dipupuk adalah, pastikan bahwa tanaman yang akan dipupuk itu adalah tanaman kita sendiri, bukan tanaman orang lain ya. Sorry, bercanda ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya begini, tanaman yang akan dipupuk adalah lihat dulu apakah tanaman ini membutuhkan unsur apa yang dia butuhkan yang berlebih. Misalnya pada tanaman sayur-sayuran kan dia membutuhkan N yang tinggi. Jadi kelompok sayur-sayuran itu membutuhkan pupuk N yang tinggi karena dia hubungannya sama daun. Nah, kalau dia membutuhkan N yang tinggi, maka kita usahakan lebih ditingkatkan sedikit pupuk N-nya, atau petani biasa menggunakan pupuk urea pada tanaman-tanaman sayur-sayuran atau hortikultura. Nah, yang perlu diperhatikan kedua adalah jenis tanah yang akan dipupuk. Ya, jelas ya. Kemudian yang kedua ini pastikan lagi bahwa jenis tanah yang kita pupuk adalah tanah milik sendiri atau tanah sewa, bukan tanahnya orang lain ya. Sorry ya, bercanda. Nah, jenis tanah yang akan dipupuk adalah dilihat lagi apakah jenis tanah ini masam atau basah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau tanahnya masam ya kita pupuk tanah yang pupuk yang bereaksi basah. Sementara kalau tanahnya basah, yang kita pupuk adalah tanah yang bereaksi masam. Jangan terbalik ya. Jangan tanahnya masam kita pupuk dengan pupuk yang bereaksi masam. Nah, itu akan menjadi masalah. Tanahnya akan semakin masam. Yang ketiga, jenis pupuk yang akan digunakan. Nah, itu tadi. Jika tanah masam, pupuknya basah. Jika tanah basah, pupuknya masam. Jangan tertukar-tukar ya. Kemudian dosis atau jumlah pupuk yang akan diberikan. Nah, sebentar kita akan menghitung terkait dosis atau jumlah pupuk yang akan diberikan ke tanah. Berapa sih yang akan kita berikan? Apakah kita langsung saja berkilo-kilo kita berikan per 1 hektar? Ya tidak ya, tentu ada dosisnya. Kemudian ada waktu pemupukan. Nah, waktu pemupukan ini biasanya dilakukan di pagi hari atau sore hari. Nah, selain karena pagi hari dan sore hari itu dingin atau sejuk, belum ada matahari, dan sebenarnya pada waktu tersebut itu adalah waktu yang dimana misalnya pupuk N itu dia cepat menguap. Jadi kalau dilakukan pemupukan pada siang hari, biasanya dia pupuk N ini langsung menguap. Nah, itulah sebabnya waktu ini penting untuk diperhatikan. Yang kemudian keenam adalah cara pemupukan. Ya, cara pemupukan ini bisa ditabur, bisa ditanam, atau bisa disebar-sebar begitu saja. Oke, lanjut. Nah, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan pupuk, yaitu kenali sifat bahan kimia pupuk tadi ya. Karena ada pupuk yang memiliki tingkat kadar racun yang tinggi atau memiliki berbeda-beda tingkat kadar racunnya. Misalnya sebagai bahan kimia, racun tersebut dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 cara, yaitu melalui kulit, mulut, dan paru-paru. Nah, ini bahaya, makanya kalau kita memupuk pastikan kita safety atau aman ya, menggunakan masker atau penutup hidung yang penting atau apa, supaya kita terhindar dari dampak negatif saat melakukan pemupukan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai pupuk buatan. Pupuk buatan adalah merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan kandungan unsur hara tertentu. Pada umumnya, kandungan haranya lebih tinggi, mudah larut, dan cepat diserap oleh akar tanaman. Alasan inilah yang membuat pupuk ini banyak digunakan. Nah, misalnya tadi adalah pupuk urea. Pupuk urea ini kan dia cepat, misalnya dia pupuk N, dia cepat melarutkan ke tanah, jadi cepat langsung diambil
oleh tanaman. Beda halnya dengan yang pupuk organik, dia lambat, membutuhkan waktu yang lama, dia harus didekomposisikan dulu supaya bisa menyediakan hara. Sementara yang buatan ini ya dia langsung, tetapi langsungnya itu tidak banyak, maksudnya tidak banyak hara yang bisa dia sediakan. Misalnya kalau urea tadi N saja, TSPP saja, tetapi dengan dia waktu yang cepat langsung diambil oleh tanaman. Nah, kemudian tadi seperti yang saya jelaskan bahwa itu juga menjadi masalah karena kalau tidak diambil sama tanaman ya dia menjadi masalah bagi lingkungan. Kelemahannya, jika penggunaannya berlebihan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan dan tanaman. Selain itu, pupuk ini tidak mengandung hara mikro dan hanya mengandung unsur hara tertentu saja, misalnya N. Contohnya urea hanya mengandung hara nitrogen saja. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, bahwa N itu mengandung urea itu mengandung N saja, dia tidak mengandung hara yang lain, apalagi hara mikro. Nah, ini kemudian yang menjadi masalah pada lahan-lahan pertanian kita, karena petani-petani kita itu memupuk hanya NPK saja, unsur hara makro, kemudian tanah-tanah kemudian menjadi kekurangan unsur hara mikro. Nah, unsur hara mikro ini teman-teman, walaupun dia dibutuhkan sedikit untuk tanaman, tetapi dia sangat berperan penting juga bagi pertumbuhan tanaman. Nah, supaya untuk lebih jelasnya teman-teman bisa saksikan video saya yang ini kalau mau saksikan, kalau tidak juga ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, yang penting teman-teman paham ya. Nah, sifat umum pupuk buatan yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan pupuk, maksudnya di sini adalah pupuk buatan ya, adalah nilai suatu pupuk buatan ditentukan oleh sifat-sifatnya. Yang harus diketahui, nilai suatu pupuk adalah kadar unsur pupuk tadi ya, misalnya dalam urea berapa kadar N-nya, jangan sampai berlebihan, atau dalam TSP berapa kadar P-nya. Kemudian kelarutan pupuk, kelarutannya itu misalnya cepatkah dia melarut ke tanah ataukah dia lambat, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian kemasaman pupuk, apakah dia bereaksi masam pupuknya atau bereaksi basa, sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, higroskopisitas, apa ini higroskopisitas? Sabar teman-teman, nanti dijelaskan di slide selanjutnya. Teman-teman sabar saja ya. Nah, kemudian kadar unsur pupuk. Banyaknya unsur hara yang dikandung oleh suatu pupuk merupakan faktor penentu utama untuk menilai pupuk tersebut, karena jumlah unsur hara menentukan kemampuannya untuk menaikkan kandungan hara tanah. Tadi ya, misalnya dalam urea mengandung 45% N, atau dalam pupuk yang lain itu kadar N juga itu berbeda. Nah, itu kadar tersebut yang kemudian menentukan berapa banyak dosis pupuk yang akan digunakan ke tanah untuk menaikkan hara di tanah untuk ya pertumbuhan tanaman ya. Jadi tergantung kadarnya berapa, karena tiap pupuk itu memiliki kadar hara yang berbeda-beda. Nah, kadar unsur hara dinyatakan dalam persen. Misalnya pupuk urea 45%, artinya dalam setiap 100 kg pupuk urea mengandung 45 kg N. Nah, ini tadi ya, misalnya pupuk urea itu 45% N, artinya dalam 100 kg ada 45 kg N atau nitrogen. Sebentar kita akan jelaskan bagaimana cara perhitungan untuk menghitung dosis pupuk. Nah, kelarutan pupuk. Kelarutan pupuk menyatakan mudah tidaknya suatu pupuk larut dalam air dan diserap akar tanaman. Sifat kelarutan pupuk perlu diketahui dalam hal yang pertama untuk menentukan atau pemilihan metode cara pemupukan. Tadi ya, apakah pemupukannya ditebar, apakah pemupukannya ditanam, ataukah di permukaan tanah. Misalnya pupuk N itu kan mudah mudah menguap. Jadi pupuk N itu biasanya ditanam supaya mengurangi penguapan. Kalau dia menguapkan, akhirnya N-nya hilang, tidak bisa lagi diambil oleh tanaman hara N-nya. Nah, kedua yaitu waktu pemupukan. Tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya petani biasa melakukan pemupukan itu di pagi atau sore hari. Kemudian penggunaan pupuk dan untuk jenis tanaman apa. Tadi ya, misalnya pada jenis tanaman hortikultura biasa digunakan pupuk N, karena tanaman-tanaman hortikultura atau tanaman-tanaman sayuran itu membutuhkan N yang lebih banyak dibanding tanaman lain.
Nah ini, misalnya pupuk yang bersifat mudah larut dapat diaplikasikan pada saat tanam atau setelah tanaman tumbuh. Dan pupuk ini sesuai untuk jenis tanaman semusim, sedangkan pupuk yang tidak mudah larut dapat disebar di lapang pada waktu sebelum tanam dan sesuai untuk tanaman tahunan. Nah ini ya, misalnya pada tanaman itu kan terbagi lagi, ada fase vegetatif, ada fase generatif. Nah ini juga diperhatikan, pupuk yang akan diberikan pada fase vegetatif ataukah fase generatif. Tentu teman-teman sudah dapat ya apa fase vegetatif dan apa itu fase generatif. Dan pada dua fase tersebut ya tentu jelas kebutuhan pupuknya untuk tanaman. Sorry, itu kelautan pupuk harusnya ada spasi di situ. Nah ini tadi higroskopisitas pupuk. Higroskopisitas adalah sifat mudah tidaknya pupuk bereaksi dengan uap air. Jadi higroskopisitas ini adalah bagaimana pupuk bereaksi dengan uap air. Pupuk yang higroskopis kurang baik karena mudah menjadi basah atau mencair bila tidak tertutup. Jadi kalau si pupuk yang higroskopis ini tidak tertutup, dia bisa jadi basah maksudnya di sini tidak kering ya, basah air atau mencair. Nah dia bisa mencair bila tidak tertutup. Walaupun pada kondisi kelembaban udara rendah, pupuk ini dapat kembali kering tetapi menjadi bongkahan yang keras. Nah tadi misalnya kalau tidak tertutup, dia akan basah atau mencair, tetapi dia bisa mengering. Hanya saja dia akan menjadi bongkahan yang keras. Dan kalau diaplikasikan ke tanah ya akan melambat lagi perilisan haranya. Umumnya untuk mengurangi sifat higroskopisnya, pupuk ini dibuat dalam bentuk butiran atau mengurangi bidang sentuh dengan uap air. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan pupuk. Yang pertama yaitu macam tanaman yang akan diusahakan, nilai ekonomi tanaman, kemampuan tanaman menyerap hara. Tadi ya sudah dijelaskan jenis tanaman apa dan pupuknya bagaimana. Yang kedua, keadaan kimia tanah sehubungan dengan jumlah hara tersedia. Tadi ya misalnya pada tanah masam, itu unsur hara P yang ada di tanah itu kurang. Kenapa kurang? Karena pada tanah masam unsur hara P atau fosfor itu diikat oleh Al atau Fe. Sementara pada tanah yang bersifat basa atau alkalin, si P itu, fosfor itu kurang juga karena terikat oleh Ca dan Mg. Maka di sini perlu diperhatikan jenis tanah atau bagaimana sifat kimia tanahnya. Kalau dia masam ya diberikan lebih banyak unsur pupuk P atau tidak dinetralkan dulu. Dijadikan dulu netral dengan cara pengapuran, setelah itu baru dipupuk. Nah kemudian keadaan fisik tanah sehubungan dengan kadar air AC, tata udara tanah. Ini tadi ya, kalau misalnya dia kadar airnya tinggi kan bermasalah juga karena dia pupuk mudah tercuci. Ini sekarang kita menghitung tentang kebutuhan pupuk. Nah misalnya untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman diperlukan 100 kg N atau 100 kg nitrogen ditambah 45 kg P2O5 ditambah 100 kg K2O per hektar. Sedang pupuk yang tersedia adalah urea 45% N, maksudnya kandungan ureanya di sini adalah 45% N, TSP kandungan P-nya yaitu 45% P2O5 dan KCl 50% K2O. Nah pertanyaannya, berapa kilogram masing-masing pupuk yang dibutuhkan per hektar? Nah jadi ini jawabannya teman-teman. Pusing ya bilang, Pak dari mana? Kenapa bisa begitu Pak? Sabar teman-teman, nanti saya jelaskan. Nah misalnya kita fokus pada urea. Nah lihat, urea ini kan adalah pupuk N. Nah berapa yang diperlukan? Ternyata yang diperlukan adalah 100 kg N. Kemudian pupuk urea ini kan pupuk N kan pupuk urea yang mengandung N. Lihat berapa kadar N dalam pupuk urea. Ada 45% N. Nah kemudian
ini dia rumusnya, 100 per 45 kali 100. Lah, kok bisa Pak? Dari mana itu 145 dikali 100? Sabar teman-teman, sabar. Nah ini sama dengan tadi rumusnya adalah 100 dibagi 45%. Dari mana 100 ini adalah 100 adalah itu yang pupuk N yang diperlukan adalah 100 kg. Sementara 45% itu adalah kadar N dalam urea. Nah 100 per 45% ini kan bisa saya tulis sebagai 100 di per 45 per 100. Bisa kan? 45% itu adalah 45 per 100. Jadi 100 per 45% yaitu bisa saya tulis 100 per 45 per 100. Nah jika teman-teman masih ingat pelajaran SD-nya teman-teman tentang pecahan, jika ada pecahan 1 dibagi 1/2 itu sama dengan 1 dikali 2/1. Nah 1/2 yang ini itu dibalik menjadi 2/1, tetapi bagi diganti menjadi kali. Jadi 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1 kali 2/1 atau sama dengan 2. Nah sama halnya dengan yang ini teman-teman, 100 dibagi 45 per 100 itu bisa saya tulis 100 dikali 100 per 45 atau 100 per 45 dikali 100. Sama kan? 45 per 100 itu dibalik menjadi 100 per 45, jadi 100 per 45 kali 100. Nah sama dengan yang ini kan teman-teman. Nah jadi rumus yang ini, rumus yang biru itu 100 per 45 kali 100 didapatkan dari 100 per 45%. Dari mana itu? 100 itu adalah pupuk N yang diperlukan, sementara 45% adalah kadar N dalam pupuk urea. Jadi ini beda-beda ya kadarnya. Nanti akan beda juga perhitungan kebutuhan pupuknya. Nah jadi rumusnya adalah kebutuhan unsur dibagi kadar unsur dalam pupuk. Kebutuhan unsurnya misalnya berapa yang dibutuhkan, misalnya berapa N, berapa P yang dibutuhkan dalam untuk meningkatkan tadi kesuburan tanah, berapa kilogram misalnya kan, karena disitu dalam hitungan kilogram ya diubah menjadi satunya di kilogram. Misalnya tadi N dia butuh 100 kg, jadi kebutuhan unsurnya yaitu 100 kg. Kemudian dibagi kadar unsur dalam pupuk. Misalnya tadi N 45%, jadi 100 dibagi 45%. Semoga teman-teman mengerti ya. Kalau tidak mengerti ya silakan diulang-ulang atau cari tahu di mana, di Google atau bertanya pada temannya yang lain. Oke, saya lanjut. Nah, apabila yang tersedia adalah pupuk majemuk, misalnya diganti dengan pupuk majemuk. Nah, apabila yang tersedia adalah pupuk majemuk, misalnya tadi yang tersedia adalah pupuk majemuk, misalnya 20% N, 0% P, 20% K, dan yang tersedia adalah TSP, maka kebutuhan akan N dan K dapat diganti dengan pupuk majemuk tersebut, sehingga pupuk yang diperlukan adalah misalnya ini pupuk urea tadi tidak ada dan pupuk kecil juga tidak ada, yang ada adalah pupuk majemuk dengan kandungan 20% N dan 20% K. Selain pupuk majemuk ada juga pupuk TSP. Maka berapa pupuk majemuk yang akan kita tambahkan ke tanah? Nah, tadi kan kita sudah dapatkan bahwa pupuk TSP di perhitungan sebelumnya yaitu 100 kg yang dibutuhkan. Nah, untuk pupuk majemuk yaitu rumusnya adalah 100 per 20 dikali 100 kg. Sama tadi ya, mirip tadi rumusnya. Nah, hasilnya 500 kg pupuk majemuk. Jadi yang ditambahkan ke tanah yaitu 100 kg TSP dan 500 kg pupuk majemuk. 100 per 20 tadi sama ya, sama dapatnya tadi dari 20 per 100, tetapi dibalik menjadi 100 per 20 dikali 100 gram. Nah, kemudian kebutuhan unsur hara P dan K dapat juga dinyatakan bukan dalam bentuk P2O5 atau K2O, tetapi dalam bentuk unsur-unsur P dan K sendiri.
untuk menghitung P dalam P25 atau banyaknya K dalam K2O, perlu diketahui berat atom dari masing-masing unsur tersebut. Nah, misalnya kan yang diketahui itu bukan P25-nya. Misalnya yang diketahui adalah P25, terus berapa kandungan P dalam P2O5? Nah, yang pertama adalah kita harus tahu adalah berat atomnya. Nah, berat atom P itu sama dengan 31, berat atom K itu sama dengan 39, dan berat atom O itu 16. Wah, ada yang bertanya. Misalnya ada yang bertanya, "Pak, dari mana 31 itu, Pak?" Nah, ini dia jawaban teman-teman dari sistem periodik. Bagi teman-teman yang mengambil jurusan IPA di SMA, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan tabel ini, tabel sistem periodik. Terus di mana P? Nah, P yang ini di golongan 5A. Yang mana berat atomnya? Berat atomnya yang ini 30,97. Jadi dibulatkan menjadi 31. Dari situ ya didapatkan berat atom. Nah, kemudian untuk menghitung banyaknya P, misalnya kita mau menghitung berapa banyaknya P dalam 45 kg P2O5. Nah, rumusnya adalah 2 kali 31. Dari mana 2 kali 31 itu, Pak? Nah, 2 itu didapatkan dari P-nya kan ada 2, P2O5. Jadi P-nya 2 dikali berat atom P 31, jadi 2 kali 31. Jadi saya ulangi, 2 itu didapat dari P2, artinya P ada 2, jadi 2. Berapa P? Berat atomnya 31, jadi 2 kali 31 dibagi keseluruhan. 2 kali 31 kan P25 tadi ya, 2 kali 31. P2 itu 2 kali 31 ditambah O5. O kan 16, karena O nya ada 5, berarti 5 kali 16. Jadi rumusnya adalah 2 kali 31 dibagi 2 kali 31 ditambah 5 kali 16 dikali 45 kg. Karena yang dicari adalah banyaknya P dalam 45 kg P2O5. Nah, hasilnya adalah 62 dibagi 142 kali 45 kg menjadi 19,6 kg. Jadi banyaknya unsur P dalam 45 kg P2O5 adalah 19,6 kg. Sampai sini bisa dimengerti ya? Kalau belum dimengerti, silakan teman-teman putar ulang video ini dari tadi yang perhitungannya, atau cari tahu di media-media yang lain atau di tempat-tempat lain supaya teman-teman paham. Nah, ada temannya yang bilang kepada saya, bilang, "Pak, kenapa kami tidak pernah dikasih tugas, Pak? Mau kami juga dikasih tugas." Nah, gara-gara itu atau karena itu saya berikan tugas sama teman-teman. Tugasnya yaitu menghitung kadar pupuk. Yang pertama teman-teman menghitung berapa kilogram yang dibutuhkan. Misalnya soalnya untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman diperlukan 150 kg N tambah 40 kg P25 ditambah 150 kg K2O per hektar. Sedang pupuk yang tersedia adalah urea 45% N, TSP 45%, P25, dan KCl 50% K2O. Nah, teman-teman hitung berapa kilogram masing-masing pupuk yang dibutuhkan per hektar. Sama tadi ya pada contoh soal perhitungan pupuk yang pertama. Yang kedua, misalnya apabila tersedia pupuk majemuk misalnya 30 N, 0 P, dan 30% K, dan pupuk TSP, maka berapa kebutuhan akan N dan K jika diganti dengan pupuk majemuk? Tadi ya, seperti contoh perhitungan yang kedua, berapa kilogram yang dibutuhkan pupuk majemuk N dan K. Yang ketiga, teman-teman hitung berapa banyak K dalam 100 kg K2O. Jika diketahui berat atom P sama dengan 31, berat atom K sama dengan 39, dan berat atom O sama dengan 16. Ya, mungkin ada lagi yang bertanya bilang, "Pak, 3 J, Pak, sedikitnya meh." Ya, jadi karena teman-teman bertanya seperti itu, saya tambah. Nomor 4, teman-teman buat makalah terkait semua tentang pupuk organik. Teman-teman buat ya tentang semua tentang pupuk organik.
Kemudian makalah tersebut teman-teman buatkan PPT-nya. Setelah PPT-nya jadi, teman-teman presentasikan, kemudian teman-teman buatkan videonya. Jadi yang dikumpul adalah makalah, PowerPoint, dan presentasi teman-teman via video, yaitu video. Jadi yang dikumpul makalah, PPT, dan video presentasi teman-teman. Yang kelima, sebutkan dan jelaskan serta berikan contoh perbedaan antara pupuk dan bahan amilioran. Ya bisa dipahami ya teman-teman, apa itu perbedaan antara pupuk dan bahan amilioran, serta berikan contohnya. Minimal 5 lah, 5 pupuk dan 5 bahan amilioran. Ya oke teman-teman, mungkin dengan saya berikannya teman-teman tugas, maka berakhir pula materi saya hari ini terkait pemupukan. Jika ada salah-salah kata atau misalnya saya terlalu cepat dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Teman-teman bisa ulang-ulang videonya supaya teman-teman mengerti, atau teman-teman yang tidak mau juga tidak ada masalah, yang penting teman-teman paham. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.